Saya Naomi, saya Kanza, saya Alfar, Saya Zidan. dalam waktu 1 jam ke depan, kami akan menemani sobat-sobat di rumah. Nah, acara ini terbagi menjadi 4 segmen. Apa saja sih, Kanza? Aduh, aku lupa. Apa ya, Alfar? Aduh, aku juga lupa. Kita tanya Zidan aja. Zidan! Aduh, masa kalian lupa semua sih? Yaudah, aku kasih tahu ya. Yang pertama ada tarian dan nyanyian. Segmen yang kedua ada drama. Segmen ketiga ada jumpa tokoh. Dan segmen terakhir adalah profil sekolah. Wah, berarti setelah ini kita akan menyaksikan tarian dan juga menyanyi ya? Iya, betul tuh Nomi. Aku sudah tidak sabar deh. Oh, oke. Langsung saja kita saksikan. Air beta pusaka abadi
segmen selanjutnya tidak kalah seru loh, yaitu cerita sang pahlawan Betawi si Pitung. Penasaran? Yuk kita saksikan. Tunggu dulu, ada yang mau lewat nih. Kembali lagi di acara IKN, Intan Kreasi Nusantara. Nah, tadi kan saya udah bilang ke teman-teman bagi yang penasaran tentang si Pitung, yaitu si pahlawan Betawi. Sekarang kita akan saksikan teman-teman kita yang akan menjelaskan dan menceritakan tentang si Pitung. Wah, aku gak sabar nih. Aku juga sudah tidak sabar. Aku juga. Ya udah, karena teman-teman saya sudah tidak sabar, yuk sekarang kita saksikan. Yuk. Di zaman dahulu kala, seorang bayi mungil yang lucu dan menggemaskan yang dilahirkan dari Nyak Pina dan ayahnya Bang Piung. Kedua orang tuanya itu membesarkan Pitung dengan kasih sayang dan dibekali dengan nilai-nilai budi pekerti serta religi. Makanya, Pitung menjadi anak yang soleh, selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, rajin mengaji, dan memiliki banyak teman karena si Pitung anaknya ramah dan pandai. Pandai bergaul, bapak dan ibunya merasa bangga dan gembira karena si Pitung tidak pernah berbuat yang meresahkan ataupun perbuatan yang tidak disukai kedua orang tuanya. Mak, sekarang aku sudah pintar mengaji, bahkan aku sudah hantam juz amma. Bagaimana kalau besok Ma dan Babe bikin nasi uduk untuk makan-makan bersama Pak Kiai dan teman-teman saya? Oh, boleh-boleh. Saya bangga dan senang mendengarnya. Nanti, Ma akan potong ayam kampung 4 biji, terus bikin bihun dan sambal kentang. Iya Pitung, Babe juga bangga karena kamu sudah punya ilmu agame yang membuat Babe merasa senang. Saya usul nih Mak, jangan lupa bikin semur jengkol. Oh, aku juga setuju Babe. Dan jangan lupa juga Mak bikin bir peletok supaya menghangatkan badan kita. Pitung, kamu banyak maunya. Babe sama anak same aja. Tapi gak ape-ape. Aku senang kalau bisa membuat anak kita hatinya suka cite. Pitung, Babe berpesan nih setelah hatam juz amma, kamu jangan seneng sampai di situ aja. Harus terus belajar agame sampai hatam Al-Quran. Betul tuh kata babemu. Ada pepatah pandai-pandai lah belajar agama. Maka kamu akan menjadi makhluk yang mulia. Ma ini udah mulai ngarang-ngarang pantun. Kayak Peter aja bikin pantun. Ma dan Babe, aku izin dulu ya, mau bermain sama teman-teman aja. Assalamualaikum ya Ma, Babe. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Anak-anakku sekalian, hari ini Bapak merasa bangga karena gerakan dan jurus-jurus kalian sudah mulai tampak sempurna. Pertahankan ini, jangan mudah loyo atau patah semangat. Karena ini dasar-dasar gerakan ilmu persilatan. Bapak yakin kalau kalian tekun dan rajin berlatih, kamu pasti bisa menjadi pesilat yang handal. Ilmu pencak silat ini minimal bisa menjadi benteng ataupun kalau perlu bisa membantu banyak orang. Belajar pencak silat jangan untuk kesombongan, sok-sokan ataupun arogan. Siap Guru, kami akan mengamalkannya. Iya Pitung, tentara Belanda itu punya bedil, sedangkan kamu hanya punya sebutir kerikil. Ye, lu jangan menghina Aye. Aye punya keberanian. Tentara Belanda pada termehek-mehek. Si Pitung ini memang luar biasa. Memang anaknya pandai dan tidak suka
pada orang yang seenaknya, pada bangsa kita. Nanti kalau kita udah gede, pasti kita usir tuh tentara-tentara Belanda. Pitung ini memang luar biasa. Pintar ngaji, pintar pencak silat. Ayo bangga punya teman yang berhati mulia. Iya Pitung, aku juga bangga. Kamu anak yang cerdas, rajin sholat, berbakti pada orang tua. Pokoknya kamu segalanya punya. Nah, sebelum kita lanjutin berlatih lagi, kita makan-makan dulu. Wah, Setuju. Tahu-tahu aja kita lagi lapar nih. Kalau kita belajar pencak silat, harus makan yang banyak supaya bertenaga dan badan kita juga tidak lemas. Sudah yuk, makan. Bapak saya bawain nasi uduk campur jengkol. Sambil duduk kita ngobrol. Setelah menginjak dewasa, si Pitung semakin giat belajar pencak silat. Di dalam hati, si Pitung ada jiwa memberontak karena sering menyaksikan kejadian demi kejadian saat tentara kompeni Belanda menagih paksa pajak pada rakyat yang tidak berdaya. Disitulah hati Pitung terusik ingin melawan, tapi masih anak-anak. Namun melihat kekerasan yang dilakukan tentara kompeni, Pitung merasa muak dan timbul kebencian yang mendalam. Maka dengan belajar pencak silat, si Pitung berharap bisa membela rakyat kecil yang teraniaya oleh tentara Belanda. Pitung, kamu sudah luar biasa. Kamu begitu cepatnya menghafal surat-surat ayat pendek. Aku sebagai temanmu merasa iri loh. Kok kamu pintar banget sih? Aku jadi ingin seperti kamu, Pitung. Iya Pitung, resepnya apa sih? Kok kamu bisa jadi pinter banget belajar mengaji? Ayo dong kasih tahu biar aku juga pandai seperti kamu. Mau dikasih tahu banget atau mau dikasih tahu-tahu aja? Ih, si Pitung bercanda aja. Ini serius nih. Ayo dong kasih tahu. Gini, Bapak mau kasih tahu kenapa si Pitung itu belajar ngajinya cepat dan pintar. Kuncinya hanya satu, dia sangat rajin belajar dan belajarnya bersungguh-sungguh. Kalau kalian bisa seperti si Pitung, kalian juga akan pintar. Ingat, belajar ngaji itu tidak boleh sambal, bersenda guru. Pikiran dan hati harus dipusatkan pada materi yang akan dipelajari. Dengan seperti itu, tidak terasa kita akan cepat hafal. Dan ngaji itu tidak cukup hanya hafal saja, tetapi harus difahami makna dan artinya. Dengan begitu, kita nanti bisa menjalankan kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai Al-Quran tadi. Oh, jadi begitu ya Pak Kiai. Pantesan saya kalah pintar sama si Pitung karena selama ini saya suka bercanda tidak serius dalam belajar mengaji. Betul itu. Kalian ini ada yang suka bercanda kalau Pak Kiai belum datang. Pada malam main petak umpet. Iya juga ya. Kemarin ada main petak umpet. Akhirnya bibirnya jontor seperti tembok yang habis dicor. Sudah, ayo kita makan. Aduh, aku jadi lapar lihat nasi uduk. Kalau aku sudah tidak sabar melihat jengkol balado. Awas ya, aku naksir berat sama mie goreng buatan maknya Pitung. Aku sudah gemes nih, ingin menyantap ayam goreng yang pasti enak dan gurih. Dari tadi ngobrol mulu, aku jadi haus nih, pengen minum biar protok. Sudah, mending kita berdoa dulu agar berkah. Sudah, kalau begitu kita berdoa. Sekarang juga you harus bayar itu pajak. Sudah berapa bulan you menunggak dan tidak mampu membayar pajak? Tuan, ampunilah kami. Masa Tuan tega? Kami ini hanya rakyat kecil yang tidak berdaya.
tidak punya pekerjaan tetap. Kami hanya buruh kasar, dan itu pun tidak menentu. Tolong Tuan perhatikan. Ayah tidak mau tahu. Sepertinya you harus segera membayar atau itu ada kambing dan beras, ada buah kelapa. Saya angkut semuanya ke kantor gubernur. Ya Allah, ya Tuhanku, itu kambing adalah satu-satunya hartaku. Dari kecil aku memeliharanya dengan harapan kalau sudah besar kambing itu akan kujual ke pasar. Tapi, kenapa Tuhan tega berkata seperti itu? Tolonglah Tuhan, jangan menindas kami seperti itu. Di mana hati nurani Tuhan? Sudah, you jangan banyak bicara. Turuti saja kata Ai. Astagfirullahaladzim. Ini tentara Belanda, itu beraninya sama rakyat kecil doang. Lihat aja nanti pembalasan gue kalau udah dewasa nanti. Pada suatu ketika, si Pitung dimintai tolong Babe dan emaknya untuk menjual kambing di pasar. Dengan penuh semangat, si Pitung membawa kedua kambingnya dengan penuh semangat dan tak terduga kambing yang dijual itu dibeli orang dengan harga yang sangat mahal. Hati Pitung sangat gembira ria karena dalam pikirannya Babe dan emaknya merasa gembira. Tapi tak disangka-sangka musibah datang menghampirinya dan berkat ketakasan si Pitung dalam ilmu membela diri, maka musibah itu bisa sirna seketika. Wah, ayah senang sekali. Kedua kambing ayah laku dengan harga yang tinggi. Alhamdulillah nak, aku senang melihatnya. Karena tanpa butuh waktu yang lama, kedua kambingnya itu laku dan dibayar lunas. Semoga berkah ya anak muda. Tolong hati-hati membawa uangnya, karena di pasar ini banyak orang kadang-kadang yang kita anggap baik, ternyata jahat. Betul itu anak muda. Kemarin itu di sini ada perampok yang berhasil mengambil uang hasil jualan Empok Indun yang jual pakaian di sudut pasar itu. Kasihan anak muda Empok Indun dipukuli oleh perampok itu sampai bonyok-bonyok. Makanya anak muda pulangnya hati-hati. Itu uang hasil penjualan kambing, simpanlah yang rapi sehingga tidak diketahui orang jahat. Baik, Pok. Terima kasih ya nasihatnya. Pasar. Sepertinya anak muda itu bisa kita berdayakan uangnya, bisa kita rampas. Betul itu. Aku tadi juga melihatnya waktu minum kopi di warung. Sebaiknya kita atur rencana untuk menghadangnya di sini, karena tidak ada jalan lain selain arah ini. Wah, kalau kita berhasil merampok uang itu, kita jadi banyak duit. Kita bisa berpesta ria. Pasti kita berhasil, karena si penjual kambing itu badannya tidak gede-gede amat. Kalian itu siapa? Mengapa ngalangin jalan ayah buat pulang? Sudahlah anak muda. Kalau kamu ingin selamat, serahkan saja uang itu. Kamu masih sayang kan sama nyawamu? Ayolah, serahkan saja uang itu. Sudah, jangan berbelit-belit. Kami ini penguasa pasar ini. Dan kau anak muda sudah berada di perangkap. Tahuilah siapa orang di pasar-pasar ini yang tidak kenal dengan kami ini. Sudahlah, serahkan saja uang itu. Ya Allah, jadi ceritanya gini. Kalian ini rampok. Terus jangan ketawa. Serius. Ampun anak muda, kami kalah. Saya nyerah, saya kalah. Iya anak muda, jangan lanjutkan memukuli kami lagi. Betul anak muda, jurus silatmu sungguh luar biasa. Ente itu merampok pada orang yang salah. Seharusnya ente rampok tuh orang-orang Belanda di Batavia ini. Sejak kejadian itu, si Pitung dan teman-teman mulai bekerja sama-sama untuk merampok orang-orang Belanda di Batavia. Dan hasil rampokannya bukan untuk diri sendiri, namun akan dibagikan untuk orang-orang miskin yang tertindas oleh kejahatan tentara kolonial Belanda. Muda, aku berterima kasih mendapatkan rezeki dari anak muda. Karena beberapa hari kami mengalami kelaparan, beras hasil panen kami dirampas semuanya oleh tentara kolonial Belanda.
Terima kasih anak muda ini menjadi berkah bagi keluarga kami. Subhanallah, anak muda, hatimu sungguh mulia. Di saat kami sedang hancur dan dalam keadaan tak menentu, tiba-tiba anak muda membawa sedekah yang sangat berarti bagi kami. Terima kasih sekali wahai anak muda, semoga Allah memberkahi perbuatanmu dan teman-temanmu. Udah, jangan mengeluh lagi ya. Semoga pemberian Aye ini bisa menjadi berkah untuk keluarga kalian. Sekarang kami akan pergi ke desa ujung sana untuk membantu agar terhindar juga dari kelaparan. Ini tidak bisa dibiarkan. Si Pitung dan kawan-kawannya itu harus segera ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Baik, Komandan. Kami akan segera bertindak untuk menangkap si Pitung itu. Anak ingusan itu harus kita beri pelajaran. Bagus itu. Kalau perlu, kita seret hidup-hidup dan kita gantung di alun-alun. Supaya rakyat Betawi yang bodoh itu agar ada rasa ketakutan terhadap ketegasan pemerintah kerajaan Belanda. Tuan Jenderal, tidak usah khawatir. Si Pitung hanya masalah kecil, anak ingusan. Kemarin sore pasti dengan mudah kami tangkap. Kalian ngobrol aja terus kayak ngobrol. Yo. Pergilah kalian jauh dari Batavia ini. Aye Pitung dari Rawabelong. Sebelum melumat kalian semua, Aye tidak takut dan gentar dengan ancaman-ancaman dan kekuatan dari kalian semua. Si Pitung pun berhasil melumpuhkan tentara kolonial Belanda dengan kesaktian miliknya. Kisah kepahlawanan Pitung ini terkenal hingga sekarang. Dan dia pun menjadi legenda dari Jakarta. Konon katanya, si Pitung wafat karena ditembak peluru emas dan beliau dimakamkan di Rawabelong. Nah, setelah ini kita akan masuk ke segmen berikutnya, yaitu segmen Jumpa Tokoh. Emang tokohnya siapa? Ada deh. Penasaran kan? Yuk kita saksikan teman-teman kita mewawancarai beberapa tokoh ini. Yuk! Halo teman-teman, saya Heido dari kelompok presenter SDS Sekolah SDS Bangun Mandiri Kebagusan Jakarta Selatan. Teman-teman, hari ini kita akan wawancara Profesor Dr. Haji Haryono Suyono. Beliau adalah pemerhati anak-anak Indonesia. Kami izin bertanya, korupsi itu apa sih? Dan kenapa yang korupsi harus dipenjara? Korupsi itu ngambil uang negara secara tidak sah. Karena tidak sah, tentu harus dipertanggungjawabkan. Dan itu kesalahan besar. Karena duit negara itu untuk pembangunan, bukan untuk diambil perorangan gitu. Maaf Bapak, saya ingin bertanya, gratifikasi itu apa sih? Gratifikasi itu hadiah yang tidak sah dari orang-orang yang berkepentingan terhadap sesuatu pemerintahan. Kemudian lebih baik gratifikasi itu diberantas gitu. Bapak, saya ingin bertanya, apa saja Pak suka duka menjadi seorang menteri? Sukanya kalau rakyat senang dengan keputusan-keputusan yang kita keluarkan sebagai menteri. Tetapi kalau kemudian rakyatnya tidak senang, itu kita juga jadi sedih. Karena keputusannya tidak diikuti oleh rakyat banyak. Gitu.
Maaf Bapak, saya ingin bertanya, apa sih perbedaan permainan tradisional dengan permainan game di HP? Permainan tradisional itu bersama masyarakat, permainan HP itu dengan HP saja, jadi jangan banyak main HP karena waktunya terbuang. Tapi kalau bersama masyarakat itu kita bergaul juga dengan masyarakat biasa. Terima kasih Bapak. Sama-sama ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semutnya. Terima kasih. Hebat. Tadi kita duduk yuk. Duduk. Aduh. Kak Didi, Ya. memang asik belajar seni. Alhamdulillah asik sekali. Kalau sudah kita udah terjun dan menjadikan sebuah profesi asik dan bisa menghasilkan bundi-bundi keuangan begitu. Ya. Mohon maaf Kak Didi, izin bertanya. Boleh. Pada saat waktu belajar, apakah kakak pernah bosan? Jika iya, bagaimana cara mengatasinya? Oh ya. Sebagai manusia pasti ada suatu saat ada rasa kebosanan. Gimana itu untuk menghilangkan kebosanan? Jadi Kak Didi akan mengajar dan bikin sanggar tari. Gitu. Kadang-kadang ngajar di sekolah, terus bikin sanggar tari, dan alhamdulillah muridnya banyak. Nah itu bikin semangat lagi, jadi nggak boring lagi, nggak bosan lagi, begitu. Kak Didi, Ya. Kakak pernah mengalami kegagalan dalam belajar seni? Iya, ada pasti itu. Waktu itu gagalnya apa ya? Dalam suatu pertunjukan langsung konsentrasinya hilang. Jadi orang bengong. Tapi dengan semangatnya langsung kita lagi konsentrasi lagi. Jadi kegagalan itu akan insya Allah akan tertutupi. Begitu. Terima kasih Kak Didi. Terima kasih semuanya sudah bersempat Pak Didi untuk mengembangkan tari Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman yang ada di rumah. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Wah, sangat menginspirasi ya dan memotivasi ya. Wah, tokonya keren-keren. Nah, sekarang kita akan lanjut ke segmen terakhir, yaitu segmen profil sekolah bangun mandiri. Hal ini sesuai dengan visi Sekolah Bangun Mandiri untuk mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, beriman, terampil, dan berwawasan global. Nah, salah satunya program unggulan dari Sekolah Bangun Mandiri adalah tidak hanya peserta didik, tenaga pendidik pun juga terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda.
Hal ini menguntungkan bagi sekolah bangun mandiri karena dari sini anak-anak bisa belajar banyak hal seperti memahami karakter yang berbeda-beda, memahami bagaimana bersikap, bersosialisasi kepada teman-teman. Program riset Al-Quran yang dimulai di pagi hari sebelum anak-anak melakukan kegiatan belajar. Di tengah kegiatan belajar pun anak-anak diajak untuk membiasakan sholat duha dan di siang hari menjelang kepulangan anak-anak diajak untuk sholat bersama. Ini untuk mewujudkan peserta didik yang beriman dan takwa. Selain itu ada program unggulan kita yaitu berupa field trip, kunjungan langsung ke tempat di mana kita bisa mempelajari hal-hal baru bagi anak-anak secara langsung dan melihat secara konkret. Inilah salah satu keunggulan sekolah bangun mandiri di mana anak-anak belajar tidak hanya melalui teori tapi juga melalui praktek-praktek dan benda-benda konkret. Ada juga program kami yaitu Bisnis Day di mana anak-anak diajak untuk melakukan kegiatan yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu kegiatan jual beli. Di sini anak-anak dilatih keterampilan untuk berjiwa entrepreneur. Untuk mewujudkan peserta didik yang berwawasan global, Sekolah Bangun Mandiri pun memasukkan jam pelajaran bahasa Inggris ke dalam kegiatan kurikuler. Selain itu, anak juga diajak untuk terbiasa melakukan percakapan dalam bahasa Inggris. Untuk menyalurkan bakat dan minat siswa dan meningkatkan keterampilan siswa di bidang non-akademik, Sekolah Bangun Mandiri pun menggelar ekskul, kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya di bidang akademik seperti Math and Science Club, kabel USB ya yang buat connect ke mikrofon. Tarik kabel jaki. Gak silakan duduk ya, saya bisa minum bejakan. lalu ada English Club, namun juga di bidang olahraga banyak sekali seperti Aikido. Dua, tiga dong. Main lagi. Panahan, karate, futsal. Dua, tiga, empat, lima, enam, lewat tinggi, 7, 8, 9, 10 guys, 1.
Di bidang seni pun ada vokal, balet, seni tari kreasi tradisional, lalu juga ada menggambar. Cukup banyak ekskul di Sekolah Bangun Mandiri untuk mendukung keterampilan siswa. Kurikulum Merdeka sudah digunakan di Sekolah Bangun Mandiri sejak 2 tahun yang lalu. Salah satu pembuktiannya adalah kita melakukan program P5. Waktu itu anak-anak diajak untuk bekerja sama membuat sebuah pagelaran seperti wayang. Ini untuk mengangkat tema kearifan lokal, membuat wayang dari cerita legenda rakyat di Indonesia. Waktu itu disetlah dua buah ruangan sebagai pura-pura bioskopnya. Lalu anak-anak di situ berbagi tugas siapa yang memegang wayangnya, siapa yang menjadi naratornya, siapa yang menjual tiket, siapa yang mengatur untuk alur dari para penonton. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat membuat Sekolah Bangun Mandiri Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dapat dikenal oleh masyarakat lebih luas lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senyum 3, 2, 1. Wah teman-teman, tidak terasa nih udah 1 jam. Iya, waktu kita sudah